Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Faris sebagai moderator pada presentasi pagi ini. Dan rekan kelompok saya Nurmaya Foxy, saya Renia Aprilia, saya Tisna Maksudarifa, saya Tasnama Tiara Yudhistari. Di sini kami akan memaparkan terkait hasil observasi yang telah kami lakukan di SD 013 Majapahit. Untuk itu, kami langsung saja masuk ke pendahuluan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter. Untuk menyesuaikan dan perkembangan zaman, pemerintah menghadirkan kurikulum Merdeka sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13. Kurikulum ini menekankan prinsip merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik untuk berinovasi sesuai dengan potensi, minat, kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, untuk penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran di sekolah dasar, yang pertama itu pandangan terhadap tujuan kurikulum Merdeka. Nah, dari hasil observasi kami, guru pertama itu mengatakan bahwa guru setuju dengan penerapan kurikulum Merdeka karena berpusat pada peserta didik. Lalu tujuannya untuk memberi kebebasan siswa bereksplorasi sesuai minat dan kemampuannya. Dan guru juga berperan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pengajar. Nah, sedangkan guru kedua itu mengatakan memberikan kebebasan belajar bagi siswa sesuai minat dan kemampuan, lalu mendorong siswa menjadi kritis, aktif, dan mandiri. Dan yang terakhir itu guru berperan sebagai fasilitator dan mediator, bukan pusat pembelajaran. Yang kedua itu strategi pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Dari hasil observasi kami, guru pertama mengatakan bahwa guru memahami karakteristik dan kemampuan siswa terlebih dahulu, lalu menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, dan pembelajaran diarahkan agar tujuan dan kompetensi tercapai secara efektif. Sedangkan pada guru kedua itu, guru memahami karakter dan kemampuan siswa terlebih dahulu, lalu pembelajaran bersifat berdiferensiasi atau sesuai minat dan kemampuannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya untuk melanjutkan. Saya persilakan. Baik, selanjutnya itu materi tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka. Pada hasil observasi kami yang pertama, guru pertama itu mengatakan tantangan utamanya adalah adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum. Yang kedua, guru perlu terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, dibutuhkan kesiapan dan kemauan guru untuk berkembang. Kemudian tantangan yang dirasakan oleh guru kedua yaitu adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum. Yang kedua, keterbatasan media dan fasilitas IT sekolah. Dan yang ketiga, kemampuan teknologi siswa yang belum merata. Dan yang terakhir, guru harus terus berkembang dan berinovasi agar pembelajaran tetap optimal. Kemudian manfaat yang mereka rasakan terhadap penerapan kurikulum Merdeka. Guru pertama mengatakan di kurikulum Merdeka ini pelajaran lebih fleksibel dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian yang kedua, memberi ruang bagi siswa untuk belajar mandiri dan juga kreatif. Dan yang ketiga, guru lebih berperan sebagai fasilitator aktif. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi dan kemampuan adaptasi guru terhadap perubahan pendidikan. Kemudian guru kedua mengatakan pada manfaat yang dirasakan adalah meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan keaktifan siswa. Yang kedua, guru lebih berperan sebagai pendamping belajar. Yang ketiga, mendorong kompetensi dan adaptasi guru terhadap perkembangan pendidikan. Kemudian yang terakhir, siswa lebih berpartisipasi dan mengekspresikan ide dalam pembelajaran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan dari rekan kelompok saya. Kemudian untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya untuk melanjutkan materinya. Saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu kaitan dengan prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Jadi pada pandangan terhadap tujuan kurikulum Merdeka, kedua guru hasil observasi kami sepakat bahwa siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, pada guru pertama itu menekankan kebebasan bereksplorasi sesuai minat dan kemampuan. Nah, pada hasil wawancara kami pada guru kedua yaitu menekankan kemandirian, berpikir kritis, aktif, dan inisiatif. Nah, di sini ada 3 prinsip yang kami ambil, yaitu kebebasan belajar, aktivitas dan kemandirian siswa, dan motivasi belajar. Baik, selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Nah, di mana
Yang kedua itu yang pertama ada guru memahami karakteristik dan kemampuan siswa sebelum menentukan metode. Nah, pada yang kedua yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan minat, kemampuan, dan gaya belajar. Nah, di sini kita ambil 4 prinsip. Yang pertama individualitas, lingkungan nyata, efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir itu persepsi. Nah, selanjutnya juga ada tantangan penerapan kurikulum merdeka. Nah, di sini kami ambil 2 tantangan, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Pada tantangan internal, kemampuan guru beradaptasi dengan perubahan. Nah, yang kedua ada tantangan eksternal, di mana keterbatasan media dan kemampuan teknologi siswa. Di sini kami ambil 3 prinsip yang terkait. Yang pertama ada efisiensi dan efektivitas, yang kedua ada peragaan atau penggunaan media konkret, yang ketiga ada lingkungan belajar kontekstual. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya untuk melanjutkannya. Saya silakan. Baik, materi selanjutnya yaitu manfaat penerapan kurikulum merdeka. Yang pertama itu bagi siswa lebih percaya diri, aktif, kreatif, bebas berekspresi. Yang kedua bagi guru lebih fleksibel, berperan sebagai fasilitator dan kreatif. Di sini kami mengambil 3 prinsip. Yang pertama yaitu permainan dan hiburan. Yang kedua kerjasama dan persaingan sehat globalitas atau terbuka terhadap dunia. Yang ketiga keterkaitan ilmu, karakter dan keterampilan abad ke-21. Baik, materi selanjutnya yaitu kaitan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan. Yang pertama komponen tujuan pendidikan, yaitu kognitif, berkaitan dengan kemampuan berpikir mulai dari pengetahuan hingga evaluasi. Yang kedua afektif, berkaitan dengan sikap, nilai, minat dan penyesuaian sosial. Yang ketiga itu psikomotor, berkaitan dengan keterampilan fisik dan praktik motorik. Yang kedua yaitu pandangan terhadap tujuan kurikulum merdeka. Yang kognitifnya yaitu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Afektif, siswa aktif, percaya diri dan berani berpendapat. Sedangkan psikomotornya itu siswa melakukan eksperimen, membuat karya dan mempresentasikan hasilnya. Yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan pembelajaran, yang dimana kognitifnya itu penyesuaian metode sesuai kemampuan siswa. Afektifnya belajar dalam kelompok sesuai minat, menumbuhkan tanggung jawab dan toleransi. Yang psikomotornya itu kebebasan berekspresi melalui karya atau proyek kreatif. Yang keempat itu tantangan penerapan kurikulum merdeka. Kognitifnya itu guru perlu meningkatkan kompetensi profesional. Afektif, siswa perlu adaptasi terhadap pembelajaran mandiri. Psikomotor, keterbatasan teknologi menghambat praktik digital. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari hasil observasi kelompok kami yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan 2 guru yang ada di SD Negeri 13 Mojopahit, penerapan kurikulum merdeka menunjukkan bahwa kurikulum ini berfokus pada peserta didik dan mendorong pembelajaran yang fleksibel, kreatif dan sesuai dengan minat serta kemampuan individual siswa. Guru berperan sebagai fasilitator dan mediator, bukan sebagai pusat pengetahuan, sehingga siswa diberi ruang untuk aktif bereksperimen, berdiskusi dan mengekspresikan ide. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.